Baiklah, perkenalkan nama saya Amir Hussein, NIM 18087228. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang saya dapatkan dari buku Teori Methodology of Training dari Theodore Obompa. Uh, Video ini menjelaskan tentang bab ketiga dari buku tersebut. Langsung saja, faktor pelatihan. Faktor mendasar pelatihan yaitu persiapan fisik, teknis, taktis, psikologis, dan teoritis. Faktor-faktor pelatihan adalah bagian yang penting dari setiap program pelatihan terlepas dari usia atlet, potensi individu, tingkat persiapan, atau fase pelatihan. Selanjutnya, persiapan fisik. Persiapan fisik harus dianggap sebagai salah satu hal yang paling penting dalam latihan untuk mencapai kinerja maksimal. Tujuan utamanya adalah meningkatkan potensi fisiologis atlet dan untuk mengembangkan kemampuan biomotorik dengan standar tertinggi. Dalam program pelatihan fisik terorganisir, persiapan dikembangkan dalam suatu urutan. Seperti yang pertama, persiapan fisik umum, fase persiapan fisik spesifik, dan tingkat kemampuan biomotorik yang tinggi. Dua fase pertama dikembangkan selama fase persiapan ketika kondisi fisik yang kokoh dibangun. Fase ketiga khusus untuk periode kompetitif, tujuannya adalah untuk mempertahankan apa yang sebelumnya dilatih dan menyempurnakan kemampuan yang dibutuhkan oleh atlet. Selanjutnya, persiapan fisik umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas kerja atlet. Semakin tinggi potensi kerja, semakin mudah tubuh akan beradaptasi dengan peningkatan terus-menerus dalam tuntunan pelatihan fisik dan psikologis. Demikian pula, semakin luas dan kuat persiapan fisik umum, semakin tinggi tingkatan kemampuan biomotor yang dapat dicapai. Yang paling penting adalah bahwa melalui persiapan fisik umum ini, penekanan harus ditempatkan pada potensi fisik untuk atlet tingkat lanjut, dikaitkan dengan spesifikasi dan kebutuhan olahraga serta karakteristik individu. Selanjutnya, persiapan fisik khusus. Tujuan dari persiapan fisik khusus ini adalah untuk memajukan perkembangan fisik atlet sesuai dengan karakteristik fisiologis dan metodologis olahraga. Fisiologis yang sangat tinggi dominan untuk kompetisi yang sukses. Yakovlev pada tahun 1967 mengklaim bahwa suatu organisme yang sebelumnya diperkaya dan diperkuat akan berkembang ke tingkat fisiologis yang lebih tinggi. Akibatnya, peningkatan daya tahan spesifik dapat ditingkatkan jika program latihan untuk mencapai kapasitas tersebut didahului oleh pengembangan daya tahan umum. Oleh karena itu, tampak bahwa pemeliharaan sarana dan latihan yang tepat adalah hal yang paling penting untuk keberhasilan akhir. Selanjutnya, latihan untuk pengembangan fisik umum. Latihan ini berkontribusi pada level persiapan fisik dan selanjutnya dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan orientasi dan efeknya. Yang pertama, latihan dilakukan tanpa alat seperti senam, jogging, dan lain-lain, atau dengan benda selain yang digunakan selama kompetisi seperti stalbar, bangku, lompat tali, atau bola karet. Latihan seperti itu harus dilakukan oleh semua atlet, terutama mereka yang tidak memiliki perkembangan fisik yang cepat. Latihan-latihan ini harus dilakukan selama fase persiapan dan juga dapat dimaksimalkan dengan latihan individu. Yang kedua, latihan yang berasal dari cabang olahraga tersebut. Ini harus dipilih sesuai dengan karakteristik olahraga atau cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Contohnya, pegulat bermain sepak bola mini dan bola basket untuk mengembangkan ketahanan umum dan kecepatan dan juga untuk rekreasi. Selanjutnya, latihan khusus untuk mengembangkan kemampuan biomotorik. Berfungsi untuk meningkatkan persiapan fisik tertentu. Selain itu, latihan ini juga meningkatkan keterampilan taktik selama fase latihan. Latihan-latihan tertentu harus mendominasi karena suatu latihan memiliki efek pelatihan yang sebanding dengan periode waktu yang digunakan.
dan sesuai dengan frekuensi pengumumannya, latihan khusus harus diarahkan pada keterlibatan pergerakan utama yang merupakan otot-otot yang bertindak langsung untuk menghasilkan gerakan yang diinginkan. Untuk program latihan yang menggabungkan latihan spesifik akan gagal mengembangkan otot sinergis dengan benar. Seringkali dalam proses latihan, otot-otot punggung dan otot-otot perut jarang dilatih atau sering diabaikan. Dalam hal ini, program pelatihan harus memperkenalkan latihan untuk pengembangan umum yang memiliki efek kompensasi yang lebih besar agar semua otot-otot tubuh dapat bekerja secara maksimal untuk mencapai kondisi fisik tertentu. Selanjutnya, latihan dari olahraga spesialisasi. Kategori ini mencakup semua elemen dan varian gerakan khusus untuk berolahraga, dilakukan pada berbagai kecepatan, amplitudo, dan beban. Latihan-latihan ini juga dapat dilakukan dalam kondisi kompetitif, terutama selama fase persiapan dan pra-kompetitif. Sebagai sarana utama untuk meningkatkan tingkat pelatihan dan menyesuaikan atlet dengan kekhususan kompetisi atau persiapan untuk menghadapi suatu pertandingan. Maka metode seperti itu dapat mempercepat penyesuaian fisik, teknis, taktik, psikologis atlet, dan spesifikasi kompetisi. Selanjutnya, persiapan teknik. Teknik dapat dianggap sebagai cara spesifik untuk melakukan latihan fisik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam olahraga. Seorang atlet perlu memiliki teknik yang sempurna, yaitu penampilan latihan yang lebih efisien dan rasional. Semakin sempurna teknik, semakin sedikit energi yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diberikan. Karena teknik yang baik sama dengan efisiensi yang tinggi. Teknik dan gaya dalam setiap olahraga harus ada standar yang diterima secara umum dari teknik yang sempurna. Ini akan dianggap sebagai model yang harus diikuti oleh setiap atlet. Berapapun sempurnanya suatu model, tidak selalu dilakukan secara identik. Hampir setiap individu menamakan karakter mereka sendiri atau gaya mereka sendiri. Gaya juga harus dianggap sebagai hasil dari imajinasi individu dalam menyelesaikan masalah teknis atau cara melakukan aksi motorik. Sebagai contoh, pada awal tahun 1950-an, Perry O'Brien merevolusi teknik tembakan oleh posisi menghadap ke belakang dan tindakan aslinya melintasi lingkaran. Awalnya ini dianggap sebagai gaya O'Brien, tetapi kemudian ketika itu diakui dan diikuti oleh semua orang, gayanya ini menjadi salah satu teknik yang dipakai oleh atlet-atlet lain. Variasi dalam melakukan teknik sangatlah bergantung pada kompleksitasnya. Semakin sederhana tekniknya, semakin sedikit pula perbedaan dari individu yang memakainya. Pelatih harus selalu mengadaptasi teknik tertentu sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing. Teknik olahraga tidak harus secara otomatis diadopsi sebagai satu-satunya varian yang tersedia. Ketika mengajar teknik atau keseluruhan dari teknik tersebut, pelatih harus selalu mempertimbangkan tingkat persiapan fisik atlet, karena persiapan fisik yang tidak memadai adalah faktor pembatas dalam memperoleh keterampilan. Sering terjadi bahwa seorang atlet dengan alasan apapun seperti sakit atau cedera terpaksa menghentikan latihannya. Penghentian latihan ini sebagian besar mempengaruhi tingkat persiapan fisik. Ketika persiapan dilanjutkan, atlet dapat mengetahui bahwa tekniknya sedikit berkurang. Biasanya sering ditemukan dengan penurunan persiapan fisik. Ketika persiapan fisik mencapai tingkat sebelumnya, tidak harus dibangun kembali, sehingga teknik adalah fungsi dari persiapan fisik. Ozolin dalam
bukunya pada tahun 1971 mengemukakan bahwa perolehan teknik terjadi dalam dua fase. Yang pertama adalah fase pembelajaran, di mana tegasnya adalah penampilan teknik, struktur gerakan yang benar dan melakukan keterampilan tanpa gerak dan usaha yang tidak berguna. Jangka waktu fase ini diperkirakan sekitar 2 tahun, tergantung pada kemampuan dan bakat atlet serta kompleksitas keterampilan yang terlihat. Yang kedua, fase kesempurnaan, yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan dan menguasai teknik pada tingkat yang sangat tinggi. Durasi fase ini tidak memiliki batas, karena selama seorang atlet terlibat dalam pelatihan, salah satu tujuan utamanya adalah untuk kesempurnaan teknik tersebut. Selanjutnya, persiapan taktis. Persiapan taktis atau istilah taktis adalah komponen penting dari kosakata dan pelatih dan atlet. Strategos berasal dari bahasa Yunani yang berarti umum atau seni umum, sedangkan taktika mengacu pada hal-hal dalam teori perang yang zaman dahulunya dipakai oleh tentara Amerika. Pada awalnya, strategi pelatihan mengacu pada konsep umum pengorganisasian pemain atau kompetisi tim atau atlet. Ini mewakili karakteristik filosofi tertentu atau cara mendekati kompetisi atlet. Konsep fundamental semacam itu digunakan untuk jangka waktu yang lama, seringkali lebih lama dari fase kompetitif atau pertandingan. Di sisi lain, istilah taktik mengacu pada rencana yang digunakan untuk pemain atau hal yang akan dilakukan oleh atlet saat bertanding, dan itu adalah bagian penting dari kerangka umum strategi. Selanjutnya adalah integrasi diferensiasi. Melalui sistem ini, pemenuhan penguasaan teknik dan strategi dimungkinkan. Dalam sistem ini membuka proses integrasi dan diferensiasi. Integrasi mengacu pada pembangunan secara keseluruhan komponen atau bagian dari keterampilan dan manuver taktik, sementara diferensiasi berkaitan dengan pemrosesan analitis setiap kompetensi, keterampilan, atau elemen taktik. Seringkali peningkatan taktik atlet atau penguasaan keterampilan tertunda karena pembelajaran yang tidak tepat atau salah. Penyebabnya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyebabnya adalah atlet atau keterbatasan belajar seorang atlet dapat disebabkan oleh keterbatasan psikologis, persiapan fisik yang tidak memadai, atau kurangnya korelasi yang baik antara tingkat kemampuan biomotorik dan kompleksitas keterampilan dan tingkat kesulitan. Lalu kesalahpahaman atau keliru dari pola teknik keterampilan serta korelasi antara gerakan, bentuk, dan sensasi otot. Kelelahan yang mungkin disebabkan oleh persiapan fisik yang buruk atau istirahat yang tidak dapat memadai juga dapat membatasi kemampuan belajar. Yang kedua, pendekatan metodis pelatih. Yang pertama, menggunakan metode pengajaran yang tidak tepat yang dapat mempengaruhi proses komunikasi antara atlet dan pelatih, yang dapat menghambat lajunya perkembangan atau peningkatan fisik atau latihan pada atlet. Dan yang terakhir, organisasi peralatan atau penyebab dari lingkungan. Penyebabnya seperti penggunaan peralatan, kualitas atau sarana prasarana yang tidak memadai, seperti kondisi lapangan jelek atau peralatan yang minim. Lalu kurangnya rencana pembelajaran seperti tidak matangnya pembuatan dalam program latihan tahunan, bulanan, maupun mingguan dan harian. Persiapan teori, konsep bahwa seorang atlet harus
dilatih tidak hanya secara praktis tetapi juga secara teoristis. Sebelumnya hal ini tidak disetujui secara luas, apalagi digunakan dalam berbagai hal. Akuisisi penerapan pengetahuan teoristis saat ini dalam praktik tidak hanya sarana penting untuk mempercepat pengembangan karakter dari seorang atlet. Oleh karena itu, bersamaan dengan pengembangan keterampilan dan kemampuan, seorang atlet harus diperkenalkan secara bertahap ke dalam teori pelatihannya. Berbagi pengetahuan dengan atlet dari bidang-bidang berikut dapat mewakili pedoman yang memadai untuk melatih olahraga yang dipilih. Yang pertama, peraturan dan regulasi yang mengatur olahraga spesialisasi seorang atlet tersebut. Yang kedua, dasar ilmiah untuk memahami dan menganalisis teknik olahraga yang terlibat. Lalu, dasar ilmiah dan metodologi dari pengembangan kemampuan biomotor. Konsep perencanaan dalam pelatihan, referensi harus dibuat di bidang periodisasi latihan atau program latihan, persiapan untuk kompetisi, dan puncak. Yang terakhir, adaptasi anatomi dan fisiologi setelah pelatihan. Lalu penyebab pencegahan dan penyembuhan cedera, sosiologis olahraga, dan psikologi olahraga dengan penekanan pada keterampilan komunikasi, modifikasi perilaku, pemicu stres, dan cara mengatasinya. Mungkin itu adalah hal-hal yang dapat meningkatkan pengetahuan seorang atlet untuk meningkatkan kemampuannya tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.